Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, teman-teman. Kita berjumpa lagi ya dengan saya Yusuf. Yang dalam kesempatan ini saya akan menceritakan satu kisah yang menarik ya. Kisah tentang seorang tokoh ya. Tokoh ini juga merupakan panutan dari jutaan warga Indonesia pada saat itu dan juga sekarang mungkin ya. Jadi langsung kita masuk saja. Siapakah tokoh yang saya maksud? Tokoh ini adalah Gus Dur ya, seorang yang menjadi presiden keempat dengan nama lengkap Dr. Kiai Haji Abdul Rahman Wahid. Jadi atau yang biasa disapa akrab dengan nama Gus Dur. Jadi dia juga seorang tokoh Muslim Indonesia, pemimpin politik dan menjadi presiden Indonesia yang keempat dengan periode tahun 1999 hingga 2001. Jadi Pak Gus Dur ini menggantikan presiden ketiga yaitu B.J. Habibie dan telah terpilih melalui Majelis Permusyawaratan Perwakilan Rakyat tahun 1999 dengan hasil pemilu juga. Jadi adapun Gus Dur ini kisahnya dilengsarkan pada tahun 2001 dan penyebab dilengsarkannya tokoh ini pernah diungkap oleh seorang jurnalis yang juga penulis Firdika Riztama dengan bukunya yang berjudul Menjerat Gus Dur. Jadi cerita singkatnya si Firdika ini mengatakan kalau dia menemukan arsip skenario pelengseran Gus Dur tersebut secara tidak sengaja. Jadi si Firdika ini yang sehari-hari berprofesi sebagai jurnalis itu tiba-tiba menemukan sebuah berkas atau arsip di tempat sampah. Jadi arsip tersebut ditemukannya itu di salah satu kantor partai. Jadi pada saat itu kantor partai tersebut sedang melakukan renovasi dan berkas-berkas arsip itu dibuang di tempat sampah. Nah, karena si Firdika penasaran, dia pun kemudian mengecek dan melihat ternyata itu adalah skenario pelengseran Gus Dur. Jadi intinya menurut si penulis buku bahwa Gus Dur ini dijatuhkan karena kemarahan oleh beberapa tokoh yang tidak sependapat ataupun tidak sependapat dengan kebijakan yang diberikan oleh Gus Dur, sehingga kemudian tokoh-tokoh ini yang merasa marah kemudian melakukan skenario untuk menjatuhkan Gus Dur. Jadi di masa pemerintahannya saat ini ataupun pemerintahannya juga, saya rasa banyak yang sangat merindukan sosok daripada Gus Dur ini, sosok yang pluralis, humoris dan juga jenius ya. Kalau menurut saya, kenapa saya katakan jenius? Maksudnya itu karena banyak sekali perkataan-perkataan beliau itu yang menjadi pedoman ya buat warga Indonesia, dan juga bahkan ada beberapa yang menjadikan itu sebagai ramalan dan benar-benar terjadi. Jadi ini sangat menarik guys ya. Jadi banyak saksi dan bukti yang membenarkannya. Jadi saya berikan contoh sedikit ya. Saat itu Gus Dur pernah mengatakan bahwa Presiden B.J. Habibie itu akan jatuh. Jadi itu dikatakan beberapa bulan sebelum hal tersebut terjadi, dan benar setelah beliau mengatakan tersebut beberapa bulan kemudian B.J. Habibie pun lengser. Jadi ucapan Gus Dur itu kemudian ditulis oleh Imam Ansori Saleh dalam bukunya yang berjudul Mata Batin Gus Dur. Jadi cerita unik bersama sang kiai, itu kalau judul bukunya kalau tidak salah. Adapun contoh lainnya, ramalan Gus Dur yang menjadi kenyataan adalah saat itu dia meramalkan bahwa dirinya lah yang akan menjadi presiden keempat menggantikan B.J. Habibie. Jadi kejadian itu tahun 1999, Gus Dur memprediksi dirinya sendiri yang akan menjadi presiden keempat. Jadi hal tersebut itu dibenarkan oleh Luhut Binsar Panjaitan sendiri. Jadi pengakuan Luhut Binsar Panjaitan bahwa pada saat hari ulang tahun Gus Dur yang ke-6 di Jakarta, jadi pada saat itu Gus Dur menyampaikan Luhut tidak perlu berangkat menjadi duta besar karena sebentar lagi dirinya akan menjadi presiden. Dan kemudian Gus Dur pun meyakinkan bahwa Luhut tidak untuk percaya. Jadi
Pak Luhut tidak perlu menjadi duta besar karena dirinya sebentar lagi akan menjadi presiden. Jadi seperti itu. Selain itu ya, contoh lainnya selanjutnya ada tahun 2013 ya. Kala itu Gus Dur meramalkan bahwa Jenderal Sutarman akan menjadi Kapolri. Jadi prediksi itu pun adalah pengakuan dari Jenderal Sutarman sendiri. Jadi saat hari ulang tahun Gus Dur juga ini ya, yang keempat di Cianjur, Pak Sutarman yang sudah menjadi Kapolri saat itu pun menirukan ucapan Gus Dur ya. Jadi mengatakan bahwa Pak Tarman nanti akan jadi Kapolda. Setelah Kapolda Metro, dan kemudian lalu jadi Kapolri. Dan benar guys, sejarah mencatat bahwa Pak Sutarman itu menjadi Kapolri tahun 2013. Jadi luar biasa kan. Jadi selain itu kita flashback lagi pada tahun 98 yang juga sangat unik ya. Gus Dur memprediksikan bahwa Pak Soeharto itu akan lengser dari kursi kepresidenan, yang pada saat itu orang menganggapnya tidak mungkin ya. Perkataan Gus Dur ini pun menurut Kiai Haji Bukhari Masruri saat haul Gus Dur keempat. Jadi Kiai Haji Bukhari ini menceritakan saat Gus Dur menyampaikan kepada dirinya dalam bahasa Jawa yang artinya sudah tidak perlu dibicarakan lagi, sebentar lagi Pak Harto akan jatuh. Dan itu beberapa bulan sebelum kejadian tersebut sudah dikatakan oleh Gus Dur, dan benar terjadi guys. Pak Soeharto lengser pada tahun 1998. Sejarah mencatat itu. Jadi selain itu ada pun kisah menarik ya, ini dari salah satu daerah di Indonesia, kebanggaan kita yaitu Papua, di mana Gus Dur pada saat menjabat sebagai presiden dia memperbolehkan pengibaran bendera bintang kejora, akan tetapi dengan syarat pengibaran bendera bintang kejora tersebut harus berada di bawah daripada bendera Indonesia. Jadi itu sangat unik sekali ya. Perihal bintang kejora tersebut juga pernah diungkapkan oleh Ahmad Suwaidi dalam buku Gus Dur ya, yaitu Islam Nusantara dan Kewarganegaraan Bhinneka tahun 2018 kan. Luar biasa kan guys. Apa yang dikatakan Gus Dur menjadi kenyataan. Jadi bro and sister, itulah sepenggal kisah dari Kiai Haji Abdurrahman Wahid yang saya rasa sangat menginspirasi dan berbobot ya, terutama terkait diperbolehkannya pengibaran bintang kejora tapi di bawah bendera merah putih. Jadi oke guys, itulah sekian cerita singkat saya atau sepenggal kisah tentang seorang tokoh Indonesia yang mungkin sampai saat ini masih banyak yang sangat merindukannya. Makasih sudah menonton. Berikut kita akan bertemu lagi dengan judul dan tema yang menarik lainnya. Jika nanti tidak ingin ketinggalan informasi dari saya terkait kisah-kisah menarik lainnya, nanti bisa silahkan subscribe. Jadi saya Akbar Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.